Assalamualaikum. Sejenak kita simak bersama profil Haji Raden Muhammad Hariri Abdul Aziz. Haji Raden Muhammad Hariri Abdul Aziz mulai mencorong sejak ia memenangi kontes dai muda berbakat di TPI. Berbeda dengan dai pada umumnya, pemuda gondrong yang gemar bersepatu jengkel ini lebih memfokuskan kegiatan dakwahnya untuk merangkul remaja dan orang-orang yang belum terajak. Karena itulah Hariri beken di kalangan masyarakat. Badannya yang gagah, wajahnya yang klimis, tetapi namanya cukup panjang, sepanjang rambutnya yang lurus. Haji Raden Muhammad Hariri Abdul Aziz. Jangan salah ketika melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan menyampaikan pesan-pesan religi. Suara pemuda kelahiran Bandung tanggal 12 Januari 1985 ini terdengar bulat dan mantap. Hariri memang bukan anak muda pinggir jalan. Ia adalah dai muda yang namanya menaik daun. Meroketnya nama Hariri di kancah perustadzan nasional berawal pada bulan Ramadan ketika mahasiswa jurusan tasawuf psikoterapi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ini lolos babak 20 besar lomba dai TPI, sebuah kontes pencarian dai-dai muda berbakat. Penampilannya yang nyentrik membuat Hariri disukai para penonton. Dalam beberapa episode eliminasi, namanya selalu unggul sebelum akhirnya benar-benar terpilih sebagai pemenang. Bagi Hariri, dunia dakwah sebetulnya bukan dunia baru. Sejak masih bocah, alumnus sekaligus anak dari pemilik pondok pesantren Sindang Resmi Bandung ini sudah malang melintang di jalur dakwah bersama Jeffrey Al-Bukhari, ustadz yang disuka remaja lantaran bahasa gaulnya. Ia kerap terjun untuk menggarap para preman. Kenyataannya memang demikian. Bagi mereka yang hanya mengenal si bungsu dari 5 bersaudara ini pada waktu kecil, pasti akan terenyak, terheran-heran melihat gaya dan penampilannya sekarang. Betapa tidak, santri yang dulu dikenal culun dan tak berani sholat jika tidak berkain sarung, kini tampil dengan gaya yang funky abis, lengkap dan dengan celoteh yang gaul banget. Sosok Hariri mudah dikenal. Selain karena rambutnya yang gondrong, ia juga gemar memakai gelang di tangannya, bersepatu jengkel, bahkan mengecat rambutnya dengan warna merah. Cari sensasi? Tentu bukan itu alasan utamanya. Bagi Hariri, penampilan modis tersebut semata-mata ia jadikan pintu masuk untuk mencapai halayak sasaran dakwahnya. Bukan hanya lewat dandanan dan aksesori, ketika motor ceper lagi ngetren di kalangan anak-anak muda, Hariri pun tak segan-segan ikutan nyeperin motornya. Padahal dia tersiksa banget dengan motor ceper. Tapi demi mencari perhatian para komunitas itu, dia korbankan motornya. Alhamdulillah, berhasil juga. Sampai sekarang, komunitas plus pengajian penggemar motor ceper tetap eksis. Hariri pantas bersyukur karena ia lahir dan tumbuh besar dalam asuhan pondok pesantren dengan pemahaman salaf yang kental. Ayahnya adalah pemimpin pondok pesantren yang terletak persis di depan rumahnya. Jam terbang sebagai jawara kompetisi-kompetisi itulah yang diakui Hariri membuatnya banyak mengenal metode baru yang kelak ia praktekkan sebagai terobosan dalam berdakwah. Dari berbagai kompetisi yang dia ikuti, dia belajar dan melihat cara-cara baru dalam menyampaikan materi dakwah. Maka, pada malam yang berbahagia ini, mari kita dengarkan bersama tausiah bersama Al-Ustadz Haji Raden Muhammad Hariri Abdul Aziz. Semoga kita bisa mengambil benang merah dan hikmah yang banyak dari apa yang akan beliau sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wat talihin, وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكون شريعته صالحين. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف ومجد وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وشافينا ونبينا وكريمنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا ناشر الهدى يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا، نلت ما نلت والأنام نيام، وإلى المنتهى رفعت كريما، سمعت النداء عليك السلام، وتقدمت الصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام. يا كريم الأخلاق يا كريم الأخلاق يا كريم الأخلاق، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أغثنا 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 سريعا بعزة الله، ونتوسل بأسمائك الحسنى يا ربنا، ونتوسل بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونتوسل بصاحب هذه المقام حضرة الشيخ Kangjeng Syekh Pamijahan, ونتوسل بعلومهم وأعد علينا من بركاتهم وكرماتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا آمين. أما بعد. Para alim ulama, para zu'ama, para kiai, para ajengan, para sepuh, para tokoh, para wargi, para wan, nini rana, juga kepada segenap aparat pemerintah setempat baik sipil maupun militer, berkhusus kepada Bapak Camat yang saya hormati, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW dan atau yang mewakili, dan juga kepada segenap keluarga besar yang saya hormati dan saya banggakan, keluarga Bapak Sutisna Sanjaya SPD dan Ibu Neneng Hertini dari Kaca-Kaca Pamijahan Tasikmalaya, dan keluarga Bapak Haji Sahotin dan Ibu Hajah Ade Mustirah di ini komplek yang saya hormati, bil khusus kepada Kanda Kang Happy Chandrayana SPD dan Teh Eva Falahiyah, yang mudah-mudahan kebahagiaan yang telah bermuara di akad nikah ini menjadi kebahagiaan sempurna yang bukan hanya hari ini saja, bahkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Sebenarnya jauh hari sebelum hari ini, ketika perwakilan dari keluarga besar, baik dari keluarganya Kang Happy maupun Teh Eva datang ke Cigondewah, Bandung tempo hari, ada satu perasaan berat untuk melangkah. Bukan karena saya tidak mau, tapi justru sebenarnya saya teramat malu untuk datang ke sini dalam tanda kutip statusnya sebagai seorang mubaligh. Kenapa? Karena ketika saya datang ke sini, saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa Kangjeng Syekh. Apa yang saya maksud di sini adalah ketika ada sebuah rantai yang dibicarakan lebih panjang, maka kita akan kemudian bertanya kepada diri kita, saya siapa, harus apa, dan gak boleh apa. 3 pertanyaan itu adalah pertanyaan prinsipil yang merupakan amanat dari Kangjeng Syekh, bahwa pertanyaan untuk setiap pribadi, ari kuring saha, ari kuring kudu naon, ari kuring ulah naon. Dan saya tahu bahwa 3 pertanyaan tersebut belum bisa saya jawab,
maka itu adalah sebuah rasa malu tersendiri untuk datang ke tempat ini. Tapi justru ada satu penyemangat tersendiri juga. Saya yakin ketika datang ke sini, kita semua adalah satu keluarga, dan saya hendak bersilaturahim dengan keluarga saya sendiri di sini. Dan artinya kita semua tak terpisahkan, sama-sama umat Nabi, sama-sama pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meluruskan sebuah pemahaman yang selama ini terasa ganjil. Coy, pemahaman yang terasa ganjil. Coy, zaman jahiliyah, zaman yang ketika wanita dianggap murah, zaman ketika wanita dianggap barang belian. Komo parawan dalah rana, komo rana dalah parawan. Jangankan zaman jahiliyah, poe ieu wae sarua, rana dianggap hina, rana dianggap nilainya geus jatuh. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri mencontohkan, beliau menikah dengan seorang janda usia rentang jauh, beliau 25, yang dinikahi 40. Ini contoh buat kita, walaupun rana asal bisa menjaga harga diri dan kehormatan, dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sanajan siga heueuh gadis, sanajan siga heueuh parawan, punten abdi hoyong tumaros ka urang dieu. Alus mana antara rana jeung gadis bukan perawan? Nyuhunkeun di temalan, alus mana rana jeung gadis bukan perawan? Jawabanana pasti aklamasi, alus rana, coy. Ayeuna urang ukur, aya kesamaan, aya naon sarua geus dobol. Bedana lebah mana? Ari rana mah dobol ku salakina nu halal heubeul, ari gadis bukan perawan mah dobolna ku kabogohna nu mutlak can halal. Berarti rana mah tilas halal, ari gadis bukan perawan mah tilas haram. Alus mana tilas haram jeung tilas halal? Tilas haram jeung tilas halal. Saya tilas halal kumargi kitu ka dulur-dulur teu acan amprok jodoh, ka para pemuda yang ingin bertemu jodoh, mari kita bersama-sama berbondong-bondong mencari rana. Hidup rana. Ku sabab rana pada dengan gadis pada ngantep bagian saya. Sedih atuh da heuceul, sedih akang, sedih ningali Kang Happy jeung Teh Eva, sedih alaju sebanyol sorangan. Bu hari rum teh soalnya memang Bu Pak, perjalanan dari Cigondewa ke sini relatif dekat. Jarak dan durasi perjalanan relatif singkat, masih Jawa Barat. Ini enggak nyebrang sampai Jawa Timur, masih Jawa Barat, masih Tasikmalaya. Dulur yang dimuliakan Allah, tapi perjalanan yang relatif dekat, perjalanan yang relatif singkat, abdi bingung sajajalan nepi ka hese ngitung kurang nu aya sabaraha kali mah abdi ningali bool ketika itu. Ningali naon? Ningali bool. Nah bet kitu beda baheula jeung ayeuna. Bejana cenah baheula mah boro-boro hayang ningali bool, ningali bitis ge mahal. Ayeuna mah ningali bool ge gratis, coy. Teu kaharti ku akal cek saliwat mah, tapi memang kitu realita nu ngomong. Betul. Itu tadi punten iklan sekedap nu tadi profile nu tadi nu ditayangkeun dina Infocus eta mah karya panganten. Sebenarnya mah era-era acan di gitu-gitu teh siga nu nabeuh goong. Ada era acan teh ngan eta we Kang Happy hideng saurna teh cenah kado keur abdi cenah. Nya nuhun atuh ditampi bulan. Bu. Syuting di Bogor di studio Alam Cikeas sebelah kanan. Studio yang satunya lagi dipakai syuting oleh orang lain. Saya penasaran siapa yang lagi syuting, diperhatikan ya ku abdi direret. Ya Allah, Jupe. Uninga Jupe. Julia panas. Kita geningan Jupe. Susuna teh parah. Ada yang model dada lalaki mah datar rata. Lamun dihabuk teh dada lalaki, pucuk nyeri paling ge. Tapi lamun dada Jupe ditonyok mah nyeri. Ngampul coy, ngampul. Jol iya artis diomongkeun reret tangdanan sabaraha urang artis nu ditiung. Artinya, Masya Allah, tabarakallah, siapa yang jadi figur, siapa yang jadi idola, dulur nu dimuliakan tika hari wangit. Saya marah lihat artis-artis seksi, saya marah lihat cantik-cantik tapi mereka buka aurat. Kenapa saya marah? Sebab saya kabita tapi tidak bisa ngasaan. Agok nah. Punten ajengan ulah nyontohan teleres atau dina panggung. Maaf, saya tidak
tidak bermaksud bicara seperti itu. Justru di sini saya hendak memproklamirkan kepada khalayak ramai bahwa saya laki-laki anu normal tur tos dewasa. Cek bahasa Indonesia, lamun cek bahasa fikih normal artina akil, lamun cek bahasa fikih dewasa disebut baligh, lamun akil jelema cager, lamun baligh berarti manjing kana hiji di antara nu tilu. Nah haji cek umur 15 tahun atau geus ngalaman ihtilam ngimpi jibruk atau lamun tiba di awewe geus ngalaman palangan berarti dulur sadayana lamun geus akil, lamun geus baligh sebutlah mukallaf ditaklif ku hukum syara. Jelema nu ditaklif ku hukum syara kudu ngitung mana halal, mana haram, mana kudu, mana ulah. Tidak dulur, mari kita bertanya kepada diri masing-masing. Lamun jawabannya iya akil, iya baligh, iya normal, iya dewasa, berarti iya mukallaf, iya ditaklif hukum syara, iya harus perhatikan mana halal mana haram. Saat itu tidak terjadi, maka naon bedana urang jeung budak bolon. Betul betul. Sarua, ayo ningali muringkak, ayo ningali boleh kak seksi ting mada sarua, abdi oge muringkak bulu kelek. Mana ya lagu nak? Ustaz juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan tungul awi. Sarua coy, muringkak coy. Nukeul mah keur di Cianjur tah, balik ke Cianjur terus ngaji. Aya jam 1-2 penting lah. Daerah Cibungur. Ieu kena mobil, obok. Nah ieu na dashboard. Ada kliren abdi teh. Si mobil teh abdi ruas ngorejat. Kunaon beut ngaradak eureun, panan ieu ngerem ngaradak ruas ngorejat ieu ruas teh sereup deui. Aya jeung supir teh punten cenah Kang tawis di payun. Aya jalmi awewe keur ngadengkak kieu. Meureun lain hayam lain kileseun. Nyampeurkeun ka awewe. Kana kaca ngetrok. Buka kaca eta awewe langsung bari nyoong-nyoong ku tang. Si ngoreng jablay. Pan rambut mah jabrik, kopiah disimpen di dashboard, terus ngomong manehna, cek urang teh, ulah temalan ku urang cing atuh mincreung, ari si lain nganaonan. Ih Teu dasar jablay nawaran. Temalan ku abdi teh dulu sadayana, ari si lain mincreung teh neuleuh. Dewek sanajan jabrik cek batur mah sia ajengan. Mauleung manehna. Aja. Saya kanu ka indak kumuning ngajuit. Lain cenah leres, naon gitu, mempeng-mempeng. Maksudnya kapangarsa aja ngambil barokahna gratis. Jablay saja tahu barokah, berarti lamun urang teu apal barokah eleh ku jablay. Allah Akbar araraneh aya zaman ayeuna. Lihat Britney Spears cantik, heeh da Britney Spears, bodina body urang, wow. Dikelek nepi ka cangkeng datar. Mana pantasnya? Ya Allah, araraneh alam jagat. Indonesia yang terkenal sebagai bangsa timur, Indonesia yang dikenal sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, bahkan dielok-elokkan oleh negara lain sebagai negara yang penduduknya punya akhlak yang mantap, punya akhlak yang sempurna, punya akhlak yang begitu hebat, bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus